Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sari dan juga teman saya Tia Rahmada Mayanti. Kami dari kelompok 6 dan kami akan membahas mengenai penyimpanan dan retrieval kata di dalam mata kuliah psikolinguistik. Yang pertama adalah leksikon mental. Nah, leksikon mental ini juga bisa disebut sebagai kamus mental yang memiliki sistem untuk retrieve kata secara cepat. Nah, leksikon mental ini juga memiliki persamaan dengan kamus biasa, yaitu kamus yang berbentuk buku. Namun terdapat juga perbedaan yang sangat signifikan, karena biasanya di kamus yang berbentuk buku ini hanya menyusun kata itu secara alfabetis saja, dan berdasarkan kesamaan bunyi dan juga kesamaan huruf. Kalau misalnya di leksikon mental ini memiliki beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, karena kalau misalnya dilihat dari kesamaan bunyinya saja, biasanya akan terjadi beberapa kekeliruan atau kilir lidah. Nah, kilir lidah di sini adalah kilir lidah antidot dan untuk anekdot. Nah, menunjukkan bahwa tidak hanya bunyi awalnya saja yang berperan, tetapi juga suku-suku berikutnya itu juga berperan. Nah, dalam kilir lidah periskop untuk stetoskop ini juga huruf atau bunyi pertamanya aja sama sekali berbeda. Jadi contohnya begini, misalnya saya ingin mengucapkan kata tolong belikan saya mangga, lalu yang terucap adalah tolong belikan saya jeruk. Nah, di dalam kalimat ini kan terlihat nih tidak ada kekeliruan sama sekali yang berhubungan dengan bunyi gitu, karena mangga dan jeruk aja bunyinya sangat beda gitu ya kan. Nah, namun di sini kilir lidah ini terjadi karena kita tuh keliru untuk memilih kata mana yang kita perlukan gitu. Namun ketika kita berusaha untuk meretrieve kata dengan leksikon mental nih, di sini tuh tidak akan gentayangan kemana-mana, tidak akan berpikir kemana-mana gitu loh. Karena kita tahu nih mangga adalah buah. Nah, ketika kita mengalami kekeliruan dan kita akan meretrieve kata tersebut, nah kita tahu nih mangga ini adalah buah-buah itu ya kita akan menyamakannya mungkin dengan jeruk atau nanas atau apel atau pepaya. Nggak mungkin banget kita tiba-tiba keliru dari mangga ke tikar ataupun busi. Karena tikar atau busi ini aja udah dua kata yang berbeda makna gitu. Nah, jadi informasi yang seperti ini tuh akan kita temukan di dalam leksikon mental. Informasi yang seperti ini tidak akan kita temukan di kamus biasa. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyimpanan kata. Nah, belum ada penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki. Namun bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat 72.000 kata ataupun lema. Namun berapapun jumlah itu, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana cara manusia menyimpan kata-kata itu sehingga bisa diretrieve dengan mudah di leksikon mentalnya gitu. Nah, pada dasarnya itu ada dua pandangan. Di sini pandangan yang pertama adalah bahwa setiap kata itu disimpan secara terpisah. Jadi contohnya itu kayak misalnya kata jatuh. Kata jatuh ini kan ada kata jatuh, kata terjatuh, kata menjatuhi, menjatuhkan, ataupun kejatuhan. Nah, di sini yang disimpan semua kata itu disimpan. Jadi lima kata ini disimpan secara terpisah-terpisah gitu loh, terpisah-pisah. Nah, argumentasi yang cocok untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan karena hanya tinggal mencomot saja gitu, mencomot saja kata-kata yang diinginkan. Nah, sedangkan di pandangan yang kedua ini membantah kalau misalnya penyimpanan kata ini berdasarkan dari kata gitu atau word based theory. Nah, karena ini dianggap sangatlah boros gitu. Nah, pada pandangan kedua ini lebih menganggap bahwa kata yang disimpan hanyalah satu kata. Jadi kalau misalnya kata jatuh, terjatuh, menjatuhkan, kejatuhan dan juga menjatuhkan itu ada menjatuhi adalah satu kata yang disimpan hanyalah kata jatuh gitu. Karena dianggap argumentasi yang mendukung untuk teori ini adalah bahwa lebih hemat gitu dibandingkan dengan pandangan pertama yang sangat boros. Selanjutnya adalah faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Nah, di dalam hal penyimpanan dan retrieval kata ini, masalah yang sering muncul adalah bagaimana kita menyimpan kata sehingga kata ini tuh bisa diretrieve dengan mudah gitu. Apakah kita simpan berdasarkan dengan bunyinya seperti pada kamus biasa, ataukah kita simpan berdasarkan rimanya, atau bisa juga disimpan mengenai kategori sintaktiknya. Nah, namun pada dasarnya nih biasanya kata yang mudah untuk diretrieve adalah kata-kata yang sering diucapkan atau sering dipakai. Contohnya itu kata meninggal. Kata meninggal ataupun mati itu lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata mangkat atau wafat. Nah, bahkan orang saja
kadang keliru kapan kata mangkat atau kata wafat itu digunakan. Karena kata-kata yang konkret ini memang lebih mudah untuk diretrieve dibandingkan dengan kata-kata yang abstrak gitu. Nah, kriteria selanjutnya juga ada, yaitu kriteria kemiripan bunyi. Nah, di kata ini tampaknya juga disimpan berdasarkan kemiripan bunyi. Biasanya kan ada orang yang suka lupa-lupa ingat nih. Namun walaupun dia lupa-lupa ingat, biasanya kata-kata yang diterka itu tidak akan jauh dengan kata-kata targetnya gitu. Target yang akan diucapkan. Misalnya contohnya nih, kita ingin mengucapkan kata makanan ya, kata makanan itu gelek. Nah, yang kita sebutkan itu getek atau getuk atau gender gitu kan, maksudnya yang hampir sama lah bunyinya gitu. Nah, kemiripan bunyi juga tidak hanya dialami pada gejala-gejala yang lupa-lupa ingat, tetapi juga terdapat kekeliruan umum yang lainnya. Nah, seperti misalnya saya ingin mengucapkan kata ijazah, tapi menjadi kata jenazah gitu loh. Ini kan dilihat dari memiliki jumlah suku kata yang sama, memiliki keucapan yang sama, atau kemiripan kata gitu loh. Nah, jadi di dalam kekeliruan bunyi seperti ini menunjukkan bahwa leksikon mental kita ini kata-kata yang mirip bunyinya itu disimpan secara berdekatan. Selanjutnya adalah model penyimpanan dan retrieval kata. Nah, di sini ada serial search model. Nah, di dalam serial search model ini juga ada dua tahap. Tahap pertama adalah access file. Nah, di access file ini ditentukan apakah input itu memang kata yang ada di dalam bahasa tersebut gitu. Lalu selanjutnya di tahap kedua ada master file. Nah, di dalam master file ini nih di mana kata ini diinput dan dicocokkan dengan semua kata yang tersimpan di dalam leksikon mental kita. Nah, yang mirip dari segi ortografinya gitu. Seperti contoh gini, ada ada kadal. Nah, kadal ini kan terdiri dari huruf K, huruf A, huruf D, huruf A, dan huruf L gitu. Jadi setelah ini memenuhi persyaratan bahasa kita, lalu kata kadal ini diinput ke master file gitu, dikirimkan ke master file untuk diproses lebih lanjut gitu. Pada master file ini tuh kata kadal itu dibandingkan dan dicocokkan dengan kata-kata lain yang memiliki huruf dan juga bunyi yang serupa gitu, ataupun makna yang serupa gitu. Jadi dari segi ortografinya, bunyi kadal ini kan mirip sama bunyi seperti kanal atau kamal atau kapal dan sebagainya. Nah, dari segi maknanya, kadal ini dekat dengan biawak, cicak, iguana, seperti itu gitu. Jadi setelah semuanya dicocokkan, setelah semuanya dibanding-bandingkan, barulah akan ketemu makna apa yang persis cocok dengan input itu. Itu. Selanjutnya adalah parallel access model. Nah, di dalam parallel access model ini terdapat 3 macam model yang bisa dikenal. Yang pertama adalah logogen model, yang kedua adalah connectionist model, dan yang terakhir adalah cohort model. Nah, di logogen model sendiri ini diciptakan oleh Morton di tahun 1969 yang beranggapan bahwa tiap kata ini memiliki logogen, yakni sebuah daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Seperti itu. Selanjutnya adalah connectionist model. Nah, di dalam connectionist model ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat input, lalu tingkat di mana unit ini berkaitan dengan huruf secara individual, dan yang terakhir adalah tingkat output. Nah, ketiga tingkatan ini nih memiliki hubungan gitu. Nah, namun dalam hubungan ini nih mereka nih saling mendukung tapi juga saling mengekang gitu. Contohnya nih kita ambil dari kata padi. Kata padi adalah awal suku katanya itu huruf P kan. Nah, kita tahu bahwa huruf P itu terdiri dari sebuah garis lurus dan juga sebuah lingkaran di kanan atas gitu. Nah, setelah kita rinci nih fitur ini, maka naiklah nih dari suku kata menjadi kata, yaitu dari kata P dari suku kata P menjadi kata padi gitu. Nah, ketika kita menggugah kata dari huruf P nih yang bermunculan bukan hanya padi. Misalnya ada lagi kata pesan atau pisang atau puri gitu kan, atau pagar gitu. Nah, ada kata-kata itu yang muncul. Tapi ketika kita melihat suku kata yang kedua nih, dari kata padi adalah A, namun lalu kemudian kata pesan, pisang, puri itu semua tersingkirkan karena kita lihat dari suku keduanya itu adalah huruf A. Nah, jadi
Kalau pisang kan suku kata keduanya adalah i. Nah, jadi itu tuh tersingkirkan gitu. Proses ini terus berlanjut sampai kita benar-benar menemukan kata apa yang kita cari, yaitu kata padi. Seperti itu. Yang terakhir adalah cohort model. Cohort model ini diciptakan oleh Marsland dan juga Wilson di tahun 1973 untuk memahami kata secara lisan. Nah, sebenarnya cohort model ini juga memiliki persamaan antara logogen dan juga connectionist model. Nah, hanya saja di dalam cohort model ini terbatas pada input yang lisan. Nah, pada model ini juga waktu kita mendengar sebuah kata, semua kata itu yang kata-kata yang bertetangga itu akan teraktifkan. Nah, kata-kata yang teraktifkan inilah yang disebut dengan cohort model. Contohnya, misalnya kita ingin mendengar kata padi. Nah, di kata padi ini kan suku kata pertamanya adalah huruf P kan. Nah, ketika kita mengenal huruf P ini, maka kata-kata yang berawalan dari huruf P ini akan muncul dan akan teraktifkan. Itu yang dinamakan dengan cohort model. Contohnya, misalnya kata yang teraktifkan adalah kata pisang, atau kata pesan, atau kata pagar, kata puri, kata perangkat, seperti itu. Namun, ketika kita mendengar suku kata yang kedua dari kata padi adalah A, maka kata yang suku katanya bukan huruf A keduanya, yaitu seperti pisang, pesan, gitu, itu akan tersingkirkan gitu karena melihat suku kata kedua dari padi adalah A. Nah, proses ini terus berjalan sampai kita nih mendapatkan kata apa yang kita targetkan, yaitu kata padi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Devita atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama itu ada pengetahuan tentang kata. Nah, di dalam pengetahuan tentang kata ini ada 3 poin, yaitu semantik, sintaktik, dan fonologis. Yang pertama itu adalah semantik. Nah, semantik itu kita tidak hanya tahu makna dasarnya saja, tapi juga nuansa-nuansa lain yang terkait dengan makna itu. Misalnya saya mempunyai contoh untuk kata ayam. Nah, kita tidak hanya tahu bahwa ayam itu adalah binatang peliharaan, tetapi juga warna yang dimungkinkan, makanan yang dimakan, kaitannya dengan telur, wujud telurnya, warna telurnya, dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya bahwa maknanya itu adalah ayam, dan nuansa-nuansa lain yang terkait dengan makna itu adalah yang sudah tadi saya sebutkan. Ada makanan yang dimakan, kaitannya dengan telurnya, wujud telurnya, warna telurnya, dan sebagainya. Lanjut, kita ke sintaktik. Nah, sintaktik kata itu tanpa mengetahui bahwa kata sepatu adalah nomina, orang tidak akan dapat memakai kata itu. Pengetahuan mengenai sintaktik sintaktik ini bagian wajib dari klaim kita karena susunan kalimat ditentukan oleh penempatan kategori sintaktik gitu. Jadi sintaktik ini berpengaruh dalam penyusunan kalimat. Lanjut ke fonologis. Sebagai penutur asli, kita tahu secara intuitif tidak hanya bunyi-bunyi apa yang ada pada bahasa kita, tapi juga bagaimana bunyi-bunyi itu diatur. Jadi fonologis ini tidak hanya bunyi-bunyi pada bahasa, jadi kita juga tahu bagaimana bunyi-bunyi itu diatur. Lanjut, kita ke makna suatu kata. Nah, jadi di dalam makna suatu kata ini ada 2 poin. Ada 2 teori, yaitu teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Nah, di teori fitur ini, teori fitur itu adalah konsep terbentuk dari sekelompok unit yang lebih kecil yang dinamakan fitur. Nah, contohnya itu kelinci. Nah, kelinci ini mempunyai kaki 4, berbulu, makan wortel. Nah, itu kan disebut kelinci gitu. Kita kan kalau sudah disebutkan dia memakan wortel, yaitu sudah kaitannya dengan kelinci. Terus contoh lain, saya mempunyai kata segitiga. Nah, segitiga ini adalah bentuk tertutup, bentuk yang tertutup. Terus mempunyai 3 sisi, terus juga mempunyai sudut 180 derajat gitu. Dengan batasan fitur tersebut gitu, tidak mungkin kan ada kata lain selain segitiga gitu. Jadi dari batasan-batasan fitur tersebut menyebutkan bahwa itu adalah segitiga, seperti itu.
Terus kita lanjut ke teori berdasarkan pengetahuan. Nah, di teori ini fitur yang kecil-kecil itu tidak ada batasnya. Contohnya bujangan. Contohnya kata bujangan. Nah, di dalam kata bujangan ini itu kan muncullah pertanyaan-pertanyaan, apakah umur 10 tahun sudah bisa dibilang bujangan? Nah, apakah umur 12, 14, 16, 18 tahun itu sudah bisa disebut bujangan juga. Nah, jadi dari banyaknya fitur-fitur yang kecil itu yang tidak ada batasnya gitu. Nah, itu disebut teori berdasarkan pengetahuan gitu. Jadi di sini cukup berbeda ya. Teori fitur itu kan unit-unit kecilnya itu ada batasnya gitu ya. Kalau di teori berdasarkan pengetahuan ini unit-unit kecilnya itu tidak ada batasnya gitu. Jadi meluas seperti itu. Terus kita lanjut ke organisasi konsep. Nah, di dalam organisasi konsep ini ada 3 model. Yang pertama itu adalah model semantik hierarkis. Yang kedua itu adalah model perbandingan fitur. Yang ketiga itu ada spreading activation network model. Nah, yang pertama itu adalah model semantik hierarkis. Nah, konsep terkait satu dengan yang lain secara hierarkis, artinya konsep objek memayungi semua konsep yang ada di bawahnya. Nah, contohnya itu misalnya saya mempunyai bagan, nah di atasnya itu objeknya itu adalah binatang gitu. Kan umum ya binatang ini. Nah, biasanya kan di bagan itu kan dari satu objek itu berhubungan satu sama lain. Nah, binatang ini hubungannya apa? Nah, binatang itu kan banyak, ada burung, ayam, kelinci, kuda, dan lain-lain. Terus juga binatang ini kan bernyawa, terus juga ada binatang lokal. Nah, seperti itu. Nah, bagan yang dari objek binatang tadi gitu, terus juga binatang itu dirincikan ya, ada binatang apa saja, terus binatang juga bernyawa, terus binatang lokal. Nah, dari keterkaitan satu sama lain itu yang hierarkis itu yang disebut model semantik hierarkis gitu. Jadi satu objek berkaitan dengan yang lainnya secara hierarkis seperti itu. Terus yang kedua ini ada model perbandingan fitur. Nah, di dalam model perbandingan fitur ini ada 2 tipe. Yang pertama itu fitur wajib dan fitur opsional. Nah, contohnya itu sepeda itu wajib memiliki ban, tapi tidak harus ada boncengan atau lampu gitu. Nah, di situ menunjukkan fitur wajibnya itu sepeda itu harus memiliki ban gitu. Nah, fitur opsionalnya itu tapi tidak harus ada boncengan atau lampu gitu. Tanpa ban itu tidak bisa dikatakan sepeda yang seutuhnya karena tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan. Dan jika tidak ada boncengan dan lampu gitu, sepeda itu masih bisa berjalan gitu. Itu yang disebut model perbandingan fitur. Nah, lanjut, yang terakhir itu ada spreading activation network model. Nah, jadi konsep ini dinyatakan dalam node yang berkait-kaitan. Nah, jarak antara satu node dengan node yang lain menunjukkan kedekatan antara satu konsep dengan konsep yang bersangkutan. Jadi makin dekat jaraknya, makin dekat pula lah konsepnya. Nah, contohnya itu misalnya konsep bunga tidak hanya terkait dengan mawar dan warna merah, tetapi warna merah juga terkait dengan warna seragam pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi satu node dan node yang lainnya itu berkaitan seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.